Halo sahabat mesterku dimanapun saja berada. Di video kali ini mesterku akan mengajak teman-teman untuk ngobrolin satu topik yang sering bikin kita penasaran ya. Topiknya apa mesterku? Ya topiknya gini nih. Kenapa ya seorang ibu itu kok kayaknya lebih memikirkan anaknya yang paling kecil, atau anak bungsu, atau anak ragil kalau kata orang Jawa. Padahal semua udah dewasa, bahkan udah punya rumah sendiri. Tapi itu si bungsu tetap saja yang jadi pikiran paling sering dikhawatirkan. Banyak sih orang mengira ini pilih kasih, tapi tunggu dulu ya. Secara psikologis ada penjelasannya loh. Menurut teori attachment, dalam psikologi perkembangan, ikatan emosional antara ibu dan anak bungsu sering lebih kuat karena mereka adalah yang terakhir meninggalkan rumah. Jadi memang gini teman-teman ya, anak bungsu biasanya tumbuh dengan perhatian lebih karena saat itu ibu sudah lebih matang secara emosional dan cenderung lebih lembut. Dr. Kevin Leman dalam bukunya The Birth Order Book dijelaskan bahwa anak bungsu seringkali menjadi anak manja. Karena ya memang mereka dibesarkan saat orang tua sudah tidak terlalu kaku seperti saat membesarkan anak pertama. Sang ibu sudah melewati fase-fase penuh tekanan. Sehingga saat si bungsu lahir yang muncul justru rasa kasih dan kesabaran ekstra. Ini bukan pilih kasih, tapi ini kondisi batin dan pengalaman hidup yang membentuknya. Dalam filosofi Jawa ada istilah anak kuwi kaya buntut kadal. Loro siji ya loro kabeh. Artinya satu anak yang sakit, semua anak ikut sakit. Hanya saja anak bungsu ini seringkali dianggap masih anak kecil meski sudah dewasa. Ini karena si ibu terbiasa merawatnya paling akhir. Ibaratnya gini teman-teman, rasa meninggalkan si kecil ini adalah yang paling berat. Karena ya memang si ibu tadi sudah terbiasa merawatnya yang paling akhir. Seringkali bahkan si ibu terbangun tengah malam hanya karena tiba-tiba kepikiran si bungsu. Padahal si anak sudah punya keluarga, tapi batin ibu tetap bekerja tanpa lelah. Kasih ibu memang tak pernah habis. Apalagi untuk anak yang dulu sering digendong paling lama. Dan jangan salah, kasih sayang ini bukan berarti anak lain tidak dicintai loh ya. Hanya wujudnya saja yang berbeda. Nah sekarang bagi teman-teman yang merasa anak sulung atau tengah, jangan cemburu ya. Ibu kita itu juga menyayangi kalian, juga menyayangi teman-teman. Tapi dengan caranya yang berbeda. Anak pertama diberi tanggung jawab yang lebih besar. Anak tengah diajari kemandirian, dan si bungsu diberi pelukan yang paling akhir. Semua ada porsinya, semua ada maknanya. Dan dalam psikologi modern ini dikenal dengan konsep parental investment. Artinya orang tua menyesuaikan perhatian dengan energi sesuai kebutuhan anak. Anak yang dianggap masih lemah atau butuh bimbingan cenderung mendapatkan lebih banyak perhatian. Dan si bungsu seringkali masuk kategori ini. Jadi bagi kamu atau kalian atau teman-teman yang merasa ibumu lebih mikirin adikmu, itu jangan marah dulu ya. Pahami dulu hatinya. Dia hanya seorang perempuan yang mencintai semua anak-anaknya. Tapi dengan cara yang unik. Dia bukan pilih kasih. Sekali lagi ya, si ibu bukan pilih kasih, tapi dia hanya sedang menjalankan naluri dan amanah yang diberikan Tuhan. Dan untuk kamu ya si bungsu, jangan terlena oleh perhatian itu, justru balaslah dengan perhatian yang tulus. Ingat, pelukan yang kamu terima itu adalah pelukan terakhir ibumu yang masih dia simpan. Dan jangan disia-siakan. Teman-teman, saatnya sekarang mari kita jaga ibu kita masing-masing. Tak peduli kamu anak pertama, tengah, atau yang terakhir, semua punya tempat istimewa di hatinya.
Karena kasih ibu tidak bisa diukur dengan urutan kelahiran, tapi dari kedalaman cinta yang tak pernah usai. Ingatlah, jangan pernah dibanding-bandingkan kasih ibu, karena kasihnya tidak pernah dibagi, tapi selalu dikalikan. Kadang kita lupa bahwa sebelum kita bisa membaca dan bicara, ada dua mata yang selalu memperhatikan dan sepasang tangan yang siap menjaga. Itulah ibu. Bukan hanya perempuan yang melahirkanmu, tapi jiwa yang pertama kali memperkenalkan dunia padamu dengan cinta. Dan ketika kamu melihat ibumu lebih sering bertanya soal adikmu, bukan karena kamu itu dilupakan, ya, bukan karena kamu itu dilupakan, tetapi karena kamu sudah dipercaya. Seperti nahkoda yang tahu kapalnya sudah kuat menghadapi ombak, sementara perahu kecil kan masih harus diawasi agar dia tidak tenggelam. Dalam hidup ini, cinta yang paling sunyi adalah cinta ibu. Ia tidak selalu ditunjukkan dengan kata-kata, tapi diam-diam tertanam dalam setiap doa malamnya. Dia tidak selalu terlihat, tapi selalu ada, seperti udara yang kamu hirup tanpa sadar. Ingatlah teman-teman, dalam Islam, setiap langkahmu menuju kebaikan yang kamu niatkan karena ibu, maka itu adalah jalan kita menuju surga. Karena surga bukan hanya di bawah telapak kakinya, tapi juga di dalam hatinya yang rela patah berkali-kali, asal anaknya tetap berdiri. Maka jika hari ini teman-teman masih bisa memeluk ibu dengan tulus, dengan penuh kasih, jangan tunda. Kalaupun hanya bisa mendengar suaranya, teleponlah. Jangan menunggu waktu mencuri kesempatan yang tidak akan pernah kembali. Sahabat Misterku, kita belajar hari ini bahwa cinta ibu bukan soal adil, tapi soal naluri yang tak bisa dipalsukan. Jika kamu merasa tersentuh oleh kisah ini, bantu sebarkan cinta ini ke lebih banyak hati dengan klik like dan tentu saja di subscribe ya teman-teman. Karena di Misterku channel ini kita bukan hanya bercerita, tetapi kita merayakan kehidupan dengan makna. Akhirnya, thank you for watching and see you on the next video. Bye bye.